Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Fazlani Tanjung dari semester 2 jurusan Informatika dari Universitas UIN Sunan Kalijaga. Nah, karena kan ada laporan praktik ya. Laporan praktik. Nah, di sini saya ingin membuatnya dalam bentuk video, yang mana itu tuh kita ngambil video, kita disuruh mengikuti apa yang telah dicontohkan, yang telah di-share dari uh, 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 dosen pengampu di matkul PDS, prinsip dasar sistem komputasi. Nah, oke. Yang di part pertama itu ada ini NVIDIA SM itu dimana kita sebelumnya kita tuh harus mengambil datasetnya dulu sebelum itu. Jadi kayak kita ngambil dari Kaggle. Nah, itu login dulu ya yang pasti. Nah, itu kita ke setting dan kita ke create new token ini. Nah, setelah di download, kita masukkan ke file Kaggle-nya ini. Nanti kita masukkan ke dalam Google Colab-nya tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu NVIDIA SM itu untuk ngecek. Yang pertama itu ada NVIDIA SM itu untuk ngecek GPU apa sih yang kita pakai, dan kita pakai itu harusnya Tesla T4. Nah, oke, selanjutnya kita make dir, jadi kayak membuat directory baru dengan nama Kaggle. Di sini juga kita masukin CP itu ya, masukkan file ini Kaggle.json ke dalam directory yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di dalam Kaggle tersebut terdapat banyak dataset. Nah, kita di sini tuh kita minta list dataset yang berhubungan dengan doc atau anjing lah bisa dibilang. Ini ditampilkan semua dataset yang berhubungan dengan docs tadi, yaitu anjing tadi. Nah, selanjutnya itu perlu kita mendownload salah satu dataset yang ada. Nah, di sini kita mendownload dataset ctangpi.docx-image. Nah, kita ini tinggal masukin copy di sini. Nah, masukin kodenya, akan dataset download, terus copy, kita paste setelahnya. Ini ada output hasil dari install. Nah, itu kita perlu unzip itu ya. Nah, file yang telah di-download kan masih dalam bentuk file zip ya. Nah, itu kita unzip dulu, kita ekstrak di dalam data Google Colab itu sendiri. Nah, oke, yang part kedua itu import TensorFlow. Jadi kayak mengimport library TensorFlow dan yang beberapa yang kita butuhin seperti plot model sequential dan lain sebagainya. Nah, di part ketiga itu kita menginstal yang namanya Laplace plot dan EfficientNet. Nah, ini kayak selain kalau TensorFlow kita perlu importkan, sedangkan Laplace plot dan EfficientNet ini kita perlu install, mungkin nggak bisa kali diimport, saya kurang tahu juga sebenarnya. Oke, di part ketiga ini juga image size. Nah, image size kita ubah dulu menjadi 200. Nah, di sini tuh kayak setelah file tadi telah kita unzip gitu kan. Di dalam itu kan terdapat ada yang namanya tuh folder cat dan folder doc. Nah, folder cat dan folder doc ini jadi kita bisa dibilang tuh kayak kita hitung lah ada berapa folder doc dan cat-nya gitu kan. Nah, di sini menghasilkan bahwa jadi kayak kita masih ngasih label yang dibaca di sini tuh bukan hitung, jadi lebih ke arah kita kasih label bahwa kalau dalam folder doc di
Nah selanjutnya itu ini image label, get image dari dataset dari folder yang telah kita unzip tadi. Nah itu terdapat ukuran gambar dan jumlahnya itu ada 800. Nah ini kenapa 200 kan 200, karena tadi image size nya sudah terubah ke 200. Nah ini 3 itu yaitu RGB, dan labelnya itu ada 8000 karena nolnya ada 4 dari label docs dan label cat itu digabungin dan menghasilkan 8000. Nah lanjut ke part keempat ya, mungkin saya lupa juga part yang keberapa. Nah di sini tuh model, nah di sini tuh membuat struktur modelnya gitu, membuat arsitektur model. Ini nah membuat arsitektur struktur modelnya seperti itu di sini. Nah selanjutnya itu ada model summary. Nah ini untuk menampilkan struktur model. Nah yang kita buat tadi itu ya seperti ini, nggak tahu sih fungsinya buat apa. Nah selanjutnya di part kelima itu ini ini model compile optimizer tuh kayak kompilasi model yang itu menggunakan Adam optimizer. Optimizer ini kan dari library yang telah kita import tadi. Nah di sini juga itu approach ya, bisa dibilang kayak training model. Jadi saya bisa gimana bilangnya, training modelnya lah. Sebelum itu kita masukkan dulu file yang telah itu nge-save outputnya dari yang model summary tadi ke model summary txt. Ini juga training log juga channel dari model summary tadi. Nah ini tuh training effortnya, bisa dibilang kayak training dalam 10 kali nge-training itu mengasih berapa persen sih akurasi kebenaran dan yang salahnya berapa. Nah di sini tuh menghasilkan akurasinya itu 0,775% dan lossnya itu 0,44. Nah selanjutnya itu test image, menguji modelnya dan menghasilkan output yang ini. Nggak tahu outputnya itu untuk apa ya. Nah ini itu ngelot. Nah selanjutnya itu ngelot kembali data test untuk prediksi individu dan visualisasi menghasil yaitu data testnya itu ada 2000. Ini image size nya 200 kali 200 pixel, dan ini RGB, dan 3 ini itu maknanya itu RGB, red, green, dan blue. Nah di sini dengan ini itu untuk menunjukkan dari beberapa gambar, yaitu 20 yang kita ambil, mana sih ada berapa sih menunjukkan hasilnya, apakah gambar itu cats atau dogs. Nah di sini kita dapat di sini kita di sini di sini hasilnya. Nah sini mungkin masih ada beberapa kesalahan kayak ini tulisannya. Kali ini dia tentunya ini cats, padahal ini kalau kita lihat sebenarnya itu adalah dog. Kayak ini benar dan ini salah, dog tapi gambar cats dan lain sebagainya. Oke. Nah oke. Sekian. Nah sampai itu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan.